Terima kasih, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari sebelum kita berdoa, kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya mengambil dari Yakobus 5 ayat 7 dan 8. Firman Tuhan saya baca buat kita semua. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Puji nama Tuhan, firman yang indah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, saya percaya bahwa tidak bisa dipungkiri ketika kita menjalani hidup ini, tidak semuanya berjalan dengan mudah. Ada banyak proses hidup yang kita hadapi, yang itu tidak sesuai dengan harapan-harapan kita. Ada banyak tantangan dan penderitaan. Firman yang kita baca tadi, judulnya adalah tentang bersabar dalam penderitaan. Tentu ketika sebagai orang percaya mendengar firman ini, maka kita akan dikuatkan bahwa apapun situasi hidup yang sedang kita jalani di kehidupan ini, maka kita tetap melihat Allah. Kalaupun ada penderitaan, kalaupun ada kesengsaraan ataupun proses yang berat yang bahkan tidak bisa kita tidak bisa kita sangka-sangka kejadian yang susah begitu, jangan sampai kehidupan kita ini didapati sebagai orang yang tawar hati atau putus asa. Karena apa? Karena kita punya Tuhan. Firman tadi berkata, bersabar sampai kepada kedatangan Tuhan. Nah, apapun situasi hidup kita, maka kita menyerahkan hidup ini kepada Tuhan, sumber dari kehidupan kita. Tuhan pasti akan menolong kita di segala situasi, di setiap musim yang sedang kita hadapi. Kalau ilustrasi ini yang kita baca tadi adalah seorang petani, di mana petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, maka kita bisa melihat bahwa petani ketika dia di dalam proses menanam dari apa yang dia tanam, dia akan melakukan dengan setia setiap proses pada saat dia menanam. Contoh, kalau saya ada usaha di desa berbisnis tebu, itu kami dengan segala keteguhan hati, kita melalui proses-proses yang yang harus kita kerjakan sebagai seorang petani. Itu pun hasilnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, terkadang tidak sesuai dengan harapan. Tetapi dari awal sampai akhir, seorang petani, dia akan mengupayakan tanamannya ini bagaimana dirawat dengan baik, kemudian mengikuti proses dengan benar, dengan harapan bahwa nanti akan menikmati hasilnya. Tetapi pernah suatu saat kami rugi ketika berbisnis. Tetapi di tahun-tahun berikutnya tetap kami kerjakan dengan setia. Nah, itu adalah ciri khas petani yang memang dia benar-benar memiliki kesetiaan, benar-benar memiliki kemurnian di dalam menjalankan pekerjaannya. Dia tidak berusaha untuk seenaknya di dalam berusaha, tapi dia akan terus berupaya dengan sekuat tenaga mengerjakan dengan baik. Nah, kalau petani, dia bisa melihat masa, taruh kata ada masa namanya masa tanam, kemudian masa perawatan, kemudian masa untuk panen. Itu masa jelas. Nah, misalnya saya berusaha di bidang tebu. Kami biasanya menanam pada saat bulan Agustus begitu, kemudian kita rawat dengan harapan bulan Juli itu kita bisa panen. Ada waktu yang jelas. Tetapi kalau kita melihat firman Tuhan ini, ada yang namanya masa di mana kita dituntut untuk terus bersabar sampai kedatangan Tuhan. Nah, kita tahu kedatangan Tuhan itu tidak ada seorang pun yang tahu. Petani yang dia tahu, dia mengerjakan dengan sebaik-baiknya apa yang harus dia kerjakan di saat dia sedang menanam tanamannya.
Nah, bagaimana kita orang percaya di saat yang mungkin sukar, bagaimana kita tetap didapati terus setia mengerjakannya sampai kedatangan Tuhan. Dikatakan begini, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sementara tidak ada seorang pun yang tahu kapan kedatangan Tuhan itu akan benar-benar datang di dunia ini. Nah, tentu kita harus terus bersiap sedia, apapun situasinya, tetap bersabar, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kita tidak putus asa, kita tidak tawar hati, kita tetap memiliki sikap hati yang benar sebagai orang percaya, menghadapi berbagai tantangan hidup ini dengan melihat Allah kita yang besar. Kita percaya Allah kita pasti memegang kendali hidup kita ini, dan tidak dibiarkannya orang yang mengasihi dia itu menderita terlalu sangat. Yang harus kita pupuk hari ini ketika situasi yang sukar di dalam hidup ini adalah terus kita waspada. Terus kita membangun iman kita, tidak sampai kita mengingkari iman percaya kita kepada Tuhan. Tuhan pasti akan mengerjakan apa yang harus dikerjakannya dengan sempurna. Tuhan pasti akan menolong situasi hidup ini. Jadi terus Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tidak henti-hentinya gereja Tuhan diajar untuk kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan sampai goyah iman kita. Jangan sampai kita tidak melihat Tuhan yang besar dengan masalah yang kecil yang kita sedang hadapi hari ini. Terus bersabar Bapak Ibu ya, dan terus semangat di dalam menjalani kehidupan ini. Apapun situasi yang sedang kita hadapi, kita tetap didapati sebagai orang percaya yang memiliki kemurnian hati. Kita memiliki karakter-karakter yang tidak bisa tergantikan oleh situasi kita ini. Kita tetap mengasihi Tuhan. Kita tetap didapati sebagai orang-orang yang teruji imannya sampai kedatangan Tuhan. Sampai kita selesai masanya di dunia ini. Nah, firman hari ini sebagai dasar kita berdoa pada pagi hari ini, kita mau terus melihat Tuhan yang besar di dalam hidup ini. Situasi yang tidak mudah yang dihadapi oleh setiap kita terus melakukan kehidupan ini dengan bersabar. Kita terus melihat Tuhan kita yang besar. Kita percaya Tuhan pasti akan mengerjakan, membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan di dalam hidup ini. Kita terus mengikuti proses hidup yang sedang kita jalani hari-hari ini dan melihat Tuhan kita yang besar. Kalau lagu yang sering kita nyanyikan adalah Aku punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang besar, yang sanggup untuk mengerjakan rencananya dalam hidup ini, dan tidak ada rencananya yang gagal. Di ayat tadi, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di Yakobus 5, lanjutannya adalah begini di ayat yang ke-10. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun, karena telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasih. Nah, kita tahu kehidupan Ayub ketika awal dia menjadi orang yang demikian kaya, kemudian ada pemenuhan dan penyediaan dari Tuhan, tapi pada akhirnya semuanya dirampas. Ada proses hidup yang demikian berat, pada akhirnya kita bisa melihat Ayub berbahagia. Karena apa? Dia tekun, karena dia boleh melihat bagaimana ketika cara pandang dia dialihkan dengan melihat Tuhan yang besar. Sehingga di endingnya Ayub berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Bukan dari kata orang, aku mendengar tentang Engkau, tetapi aku mengalaminya. Nah, mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pagi hari ini kita renungkan firman Tuhan ini, terus bersabar, kita mengingat bagaimana proses hidup yang dijalani oleh seorang Ayub, didapatinya endingnya dia orang yang berbahagia,
orang yang bersukacita karena dia terus bertekun di dalam Tuhan. Dia melihat Tuhan, dia dibawa untuk melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib untuk mengubahkan hidupnya. Apa yang tidak dirancangkan Ayub itu terjadi karena pastilah Tuhan merancangkan kehidupan yang penuh harapan bagi orang-orang yang dikasihinya. Ayub didapati orang yang berbahagia. Tentu kita sebagai orang percaya, maka kita bisa melakukan apa yang sudah dikerjakan oleh Ayub. Meneladani kisah hidup Ayub, bahwa di dalam kesukaran hidupnya, Ayub tetap melihat Tuhan senantiasa bekerja untuk mendatangkan kemenangan di dalam hidupnya. Mari iman kita terus kita pupuk dan kita bangun. Kalaupun proses hidup ini ada, itu melatih iman kita untuk terus kuat, berpengharapan kepada Tuhan. Jangan sampai kita mengingkar iman percaya kita kepada Tuhan. Ayat 8 tadi saudaraku kita baca, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Nah, kita harus terus bersabar menantikan setiap janji Tuhan. Pasti Tuhan genapi janji Tuhan yang sedang kita terima. Pasti Tuhan akan melaksanakan rencananya atas hidup kita, dan kita meneguhkan hati kita dengan firman yang indah. Kalau kisah Yosua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di awal-awal Yosua mengatakan, kuatkan dan teguhkan hatimu itu berulang kali kepada bangsa Israel. Supaya apa? Bangsa Israel mengalami, menikmati janji Tuhan. Sehingga pada akhirnya setiap janji Tuhan itu tidak ada satupun yang tidak terpenuhi. Semuanya terpenuhi. Karena apa? Bangsa Israel diajar untuk tetap kuat dan teguh di dalam Tuhan. Mari iman percaya kita terus kita perkuat di hari-hari yang tidak mudah ini. Kita teguh di dalam Tuhan, kita terus bersiap, menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya, selalu waspada, jangan sampai iman kita goyah. Kita menantikan janji Tuhan itu tergenapi dalam hidup kita, kemudian kita menantikan bagaimana firman Tuhan itu kita alami di dalam kehidupan ini. Terus bersabar, terus semangat, tidak ada hal yang tidak bisa dikerjakan oleh Tuhan yang besar, semuanya bisa dikerjakan. Yang dibutuhkan adalah iman percaya kita kepada Tuhan. Dan kita menantikan Tuhan menyatakan kehendaknya dalam hidup ini, dan kita akan mengalami penyediaan berkat Tuhan, janji-janji Tuhan yang sudah diberikan bagi kita. Pastilah jemaat Tuhan yang dibawa Tuhan untuk mengalami kemenangan di dalam hidupnya. Terus bersabar, jangan goyah imannya, terus nantikan Tuhan, lakukan apa yang harus kita kerjakan. Seorang petani, dia tidak terlena dengan situasi yang dihadapi. Dia akan mengupayakan dengan maksimal, mengusahakan dengan segenap hati. Itu pun masih ada ketidakpastian. Saya pernah gagal sebagai seorang petani. Ketika sudah mengeluarkan modal, ketika sudah berusaha dengan sekuat tenaga, endingnya gagal dan rugi. Apalagi ketika kita percaya Tuhan, bahwa di dalam Tuhan ada kepastian. Tentu kita akan mengupayakan lebih dan lebih lagi. Kita akan terus bersungguh-sungguh lagi. Sampai kita mengalami kemenangan di dalam hidup ini. Tidak goyah imannya. Melebihi dari petani. Kalau boleh saya katakan begitu. Petani mungkin ilustrasinya hanya untuk supaya kita mengikuti proses, menunggu dengan sabar, menanti dengan sabar. Tetapi untuk kita memupuk iman, untuk kita menanti-nantikan Tuhan, untuk kita berusaha sekuat tenaga, mungkin kalau kita menantikan kedatangan Tuhan, maka itu adalah setiap saat, setiap waktu, dan kita harus benar-benar siap sedia di dalamnya. Jangan sampai kita gagal di dalamnya. Sampai akhir didapati orang percaya, orang yang terus mengasihi Tuhan, orang yang terus melakukan ketetapan Tuhan selama-lamanya sampai akhir hidup kita. Itulah yang terjadi dalam hidup ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Mazmur 119 ayat 112 saya baca buat kita semua. Bagaimana firman yang kita baca tadi itu berbicara untuk kita bersabar, kemudian berbicara untuk kita mempersiapkan hidup kita menantikan kedatangan Tuhan. Mazmur 119 ayat 112.
Tuhan begini, telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mempersiapkan hidup kita melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan untuk selama-lamanya sampai saat akhir hidup kita. Setiap saat, setiap detik waktu kita berusaha untuk melakukan ketetapan Tuhan. Dengan pertolongan Roh Kudus pasti akan memampukan kita untuk bisa mengerjakan apa yang seharusnya kita kerjakan, menyenangkan hati Tuhan, melakukan kehendak Tuhan sampai akhir hidup ini. Mari kita renungkan firman Tuhan hari ini, terus kita bersabar dalam penderitaan, terus kita menantikan janji Tuhan, jangan tawar hati, jangan putus asa, kita punya Tuhan yang senantiasa memegang kendali hidup ini, dan pasti jemaat Tuhan ketika melihat Tuhan yang besar, dia akan dibawa Tuhan untuk mengalami pengalaman yang indah bersama Tuhan, dibawa kepada kemenangan, demi kemenangan di dalam hidupnya. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu